Untuk mengatasi variabilitas ini dan memastikan keamanan produk, proses pembuatan dari produk sel terapi dan turunannya perlu dilakukan di dalam fasilitas industri farmasi yang telah tersertifikasi cara pembuatan obat yang baik. GMP atau cara pembuatan obat yang baik adalah standar untuk pembuatan dan pengujian produk farmasi untuk memastikan bahwa kualitas produk dapat dicapai secara konsisten dan menjamin efektivitas dan keamanan produk. Di Indonesia, sertifikat CPOB dikeluarkan oleh Badan POM untuk industri farmasi atau fasilitas yang telah memenuhi persyaratan kepatuhan komponen penting CPOB. Proses produksi dan pengujian produk sel dan turunannya dilakukan di dalam ruang bersih atau clean room yang memenuhi persyaratan CPOB, mencangkup parameter partikel ruangan, mikroba, suhu, kelembaban, dan tekanan antar ruangan. Kualitas udara dalam clean room ini dicapai melalui HVAC system yang tersedia masing-masing untuk setiap kelas kebersihan. Kualitas udara ini dipantau dengan Environment Monitoring System selama 24 jam yang melakukan perekaman untuk pelacakan dan memungkinkan deteksi segera jika ada penyimpangan. Kelas kebersihan tertinggi dicapai di bawah Biosafety Cabinet kelas 2A. Biosafety Cabinet ini memastikan udara yang kontak dengan produk adalah udara steril dan unidirectional, serta memastikan tidak adanya ketercampur bauran antara udara yang kontak dengan produk dengan udara yang kontak dengan personil dan ruangan latar belakang. Clean room dikualifikasi secara periodik dan dimonitor setiap operasional proses produksi. Si panjang tapi kita potong di tengah-tengah dulu, nanti kita tahan lagi sisanya kepada Bapak Ibu semuanya ya, supaya bisa lebih dicerna terlebih dahulu dari yang sudah kita saksikan ini ya. Tapi so far ya, saya yakin Bapak Ibu sudah punya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mengenai stem cell dan juga sekretom itu sendiri ya. Dan kita akan langsung ya memanggilkan narasumber yang bisa lebih menjelaskan lagi kepada Bapak Ibu semuanya untuk memilih stem cell yang baik, aman, dan juga berkualitas tentunya ya. Dan narasumber ini, beliau sudah menempuh pendidikan dokter dan Master of Biomedicine di Unika Atmajaya. Beliau menjabat sebagai Deputy Director Stem Cell and Cancer Institute dari tahun 2011 hingga sekarang dan sebagai Presiden Director of Regenik PT Bifarma Adiluhung. Boleh berikan sambutan yang luar biasa, tepuk tangannya untuk Dr. Sandi Klintang M. Biomed. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih banyak atas kehadirannya di tengah-tengah suasana yang luar biasa di pelataran Senayan ya. Ya, saya sendiri juga baru suntik sekretom sebelum datang ke sini. Karena supaya tidak grogi gitu ya. Jadi sekretom pun juga untuk bisa obat grogi ternyata ya. Saya akan menjelaskan tentang, mungkin banyak sekali Bapak Ibu yang mengetahui tentang stem cell di mana ya. Tapi saya ingin menjelaskan tentang apa tuh stem cell dan bagaimana cara kerjanya. Supaya kita bisa mengetahui apa yang dimasukkan dalam tubuh kita. Kita tahu bagaimana cara kerjanya, kan begitu. Bukan hanya sekedar percaya saja sama dokter, percaya saja sama rumah sakit, yang penting saya diterima stem cell sudah beres. Nah gitu ya. Dan juga bagaimana supaya stem cell itu atau sekretom itu bekerja dan efektif, kan itu yang paling penting. Selain tadi tentunya keamanan daripada stem cell yang tadi sudah dijelaskan dalam video-video sebelumnya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, aging population. Aging population itu di mana-mana standarnya adalah usia. Ya, usia di atas 60 tahun suatu negara, bila mana negara tersebut dibandingkan dengan usia yang di bawah 15 tahun itu, kalau lebih itu berarti negara tersebut mengalami aging population. Tapi menurut saya pribadi, kenapa sih standarnya 60 tahun? Karena usia di atas 60 tahun, penyakit degeneratif mulai naik. Ya kan? Nah, menurut saya agak sedikit mesti diubah mungkin ya definisi aging population karena korelasi dengan penyakit degeneratif. Apalagi di tahun 2020-an, 2019 itu terjadi pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19, vaksin COVID, dan perubahan lifestyle. Ya, tentunya ketika terjadi COVID-19 sangat sekali berubah lifestyle kita. Di mana sekarang ini kita lebih banyak hidup dengan sedentary lifestyle, duduk
Ya, meeting semuanya sebagai Zoom. Makan semuanya pakai tinggal order, datang makanan ke rumah. Hanya duduk di rumah. Ya, itu membuat semuanya terjadi peningkatan yang sangat signifikan terjadinya penyakit degeneratif. Dan itu ternyata terbukti. Penyakit degeneratif seperti autoimun, cancer meningkat dengan pesat sekali. Ya. Nah, dengan demikian, apakah definisi aging population itu hanya cukup di atas 60 tahun atau jumlah penyakit degeneratif yang meningkat? Jadi suatu negara kalau penyakit degeneratif meningkat, itu negara yang sudah aging. Nah, Indonesia sayangnya mengalami dua burden. Pertama, penyakit degeneratifnya, yang kedua, penyakit infeksinya masih ada. Sehingga memang negara kita Indonesia ini punya kekuatan yang sangat besar untuk menghadapi dana kesehatannya ya, seperti BPJS itu luar biasa sekali bebannya ya. Oke, nah tadi sampaikan oleh Pak Fijong, perkembangan daripada terapi ya di dalam dunia kedokteran ataupun kesehatan, dulu mainnya di fitofarmaka, jamu-jamuan, lalu terus kemudian obat-obatan kimia, lalu berkembang lagi monoklonal antibody. Monoklonal antibody ini mendekati seperti precision medicine, seperti obat kanker ya, trastuzumab, monoklonal antibody untuk breast cancer, itu sangat-sangat precision ya. Lalu kemudian meningkat lagi terapi RNA. Mungkin Bapak Ibu masih belum familiar banget, namanya obatnya sinclisiran. Sinclisiran atau Leqvio itu adalah obat RNA untuk kasus-kasus penyakit hiperkolesterolemia atau hiperkolesterol yang turunan. Jadi pernah kan ada teman Bapak Ibu mungkin ya, ini kok orang itu kolesterolnya tinggi banget, dikasih obat kolesterol nggak turun-turun. Itu namanya keturunan, emang genetik ada. Nah ada obat terapi RNA-nya yaitu sinclisiran. Di Indonesia mungkin belum ada, saya nggak tahu. Mestinya ada, sudah ada, atau mungkin mesti bawa dari Singapura ya. Nah terakhir adalah terapi sel. Nah terapi sel ini berkembang sangat pesat, bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Ya. Nah terapi sel ini akan berkaitan dengan penyakit degeneratif, karena obat satu-satunya penyakit degeneratif adalah terapi regeneratif tentunya. Nah, 3 pilar sebelumnya, baik small molecule, macromolekul ataupun medical devices, semuanya sudah established di dalam infrastruktur peraturan, ilmunya dan sebagainya. Terapi sel adalah pilar keempat, dan dengan terapi sel ini terjadilah regenerative medicine. Tetapi infrastrukturnya masih berkembang, Bapak Ibu ya, terus berkembang. Nah, terapi sel ini sebenarnya adalah bagian daripada terapi yang disebut Advanced Therapy Medicinal Product, ATMP. ATMP ini ada banyak macam. Yang pertama gene terapi. Ya, terapi gene ini sekarang udah berkembang di dunia, di Amerika, di negara-negara Eropa. Kasus hemofilia bisa disembuhkan, kasus talasemia bisa disembuhkan. Nah saat ini mohon doa Bapak Ibu semua, Kalbe sedang lagi menjajaki terapi gen ini untuk kasus talasemia. Ya, bekerja sama dengan China. Ya, semoga kita lagi terus melakukan progres kolaborasinya, dan suatu hari kita bisa membuat terapi gen khusus talasemia. Ya. Lalu juga kemudian tissue engineering. Ya, tissue engineering ini berhubungan dengan seperti gini. Dulu cangkok ginjal kan mesti butuh dari orang lain. Cangkok jantung mesti butuh dari orang lain. Lalu sekarang bisa dibuat dengan apa? Dengan rekayasa engineering daripada sel ini membentuk jantung buatan dari sel itu sendiri. Jadi dibuat selnya itu menjadi jantung, lalu dicangkokkan. Jadi nggak butuh lagi donor dari orang lain. Nah ini tissue engineering. Dan somatic cell adalah stem cell dan juga kombinasi dari ATMP ini dengan medical devices. Menarik. Nah ini perkembangan daripada stem cell di Kalbe oleh founder Kalbe yaitu Dr. Bunyamin Setiawan almarhum di sejak tahun 2006, di mana saat itu memang belum ada orang ngerti tentang stem cell di Indonesia. Mungkin di dunia juga masih bergerak stem cell itu. Dan beliau sangat-sangat fokus untuk pengembangan stem cell ini. Tahun 2006 dibentuklah suatu lembaga di Kalbe yang disebut Stem Cell and Cancer Institute. Nah 2006 sampai 2000 sekarang ini 2024 berarti 18 tahun sudah berdiri stem cell-nya, dan sekarang ini stem cell-nya sudah berkibar di mana-mana sejak terjadinya COVID-19. Kenapa? Karena Kalbe waktu COVID-19 diminta untuk membantu melakukan penelitian, sekitar ada 100 pasien COVID-19 untuk melakukan penelitian di 3 rumah sakit. Dan ya puji Tuhan dari semua 100 ini
dengan kondisi kritis dan berat itu sangat dibantu dan juga tidak ada efek samping sama sekali. Dan sejak itulah stem cell dan sekretom di Indonesia sangat maju terus ya. Lalu kemudian kita lihat pentingnya di dalam terapi sel ini tadi animal free. Tentunya penting juga di sini tidak ada sama sekali DNA porcine. Nah, ini penting buat masyarakat Indonesia. Nah, tentunya yang penting lagi adalah single donor. Jadi stem cell Kalbe hanya dari satu donor yang diambil tahun 2013. Dan stem cellnya itu dari satu single donor ini bisa menghasilkan kurang lebih 10 triliun sel. Jadi sudah disimpan 10 triliun sel nih di pabrik Kalbe. Tinggal siapapun yang membutuhkan tinggal dibikin fresh. Karena disimpannya di suhu minus 196 derajat. Ya. Lalu kemudian diambil pada anak pertama dengan wanita yang hamil di bawah usia 25 tahun. Jadi benar-benar yang paling the best. Dan wanitanya ini sebagai donor ini tentunya dicek semuanya untuk menjadi screening donor yang terbaik. Ya, karena donor screeningnya cukup mahal. Yang pertama adalah dilakukan interview dulu, informed consent dan sebagainya, dan donor testingnya. Dan yang paling sulit adalah donor testing ini adalah apa? Karyotyping. Karyotyping ini adalah mengecek seluruh gen-gen ataupun kromosom yang ada di calon donor ini supaya memastikan kromosom ini the best, kromosom yang tidak mengalami kelainan kromosom. Dan ini dilakukan karyotyping ini dilakukan rutin setahun 2 kali. Meskipun stem cell yang sudah ada disimpan dan dilakukan terus quality control daripada karyotyping daripada stem cell itu sendiri, ya. Dan ini tidak bisa dilakukan di Indonesia. Jadi kita kirim ke Singapura untuk bisa melakukan tes karyotyping ini. Nah, kebetulan sedikit di-share baru bulan lalu, bulan ini Februari, Regenik mendapatkan suatu penghargaan dari Global Health dari sebagai inovatif advanced biotechnology dan biopharmaceutical company of the year in Indonesia. Ya puji Tuhan di sini juga ada Dr. Suko, Dr. Iwan Dakota, ini para Dr. Okti, itu para direktur-direktur rumah sakit pemerintah vertikal di bawah Kemenkes. Ya. Nah sekarang tentang stem cell-nya sedikit. Tadi mengintroduce dulu tentang Kalbe-nya, stem cell-nya, dan sekarang tentang stem cell-nya itu sendiri. Yang menarik adalah stem cell adalah buatan, pabrik stem cell buatan Tuhan ada di mana sekarang? Sekarang ini tadi saya sampaikan adalah pabrik stem cell buatan manusia, Kalbe. Tapi ada pabrik stem cell buatan Tuhan. Ada di, tahu nggak Bapak Ibu di mana? Hah? Di sumsum tulang. Di mana? Di rahim ibu. Jadi terima kasihlah Bapak Ibu semua, kita punya pabrik stem cell, yaitu ibu-ibu ya. Kita makanya menghormati dan mencintai dan menghargai semua ibu-ibu di Indonesia ya. Seluruh dunia tentunya ya. Namun maaf ya Bu, sebagai pabrik stem cell juga butuh bapak ya. Kalau nggak ada bapaknya, pabriknya juga nggak jalan itu. Ya tentunya butuh bapak. Nah itulah stem cell yang asli buatan ciptaan Tuhan. Ya, dimana adalah stem cell itu berkembang dari satu sel bapak, sel ibu bergabung dan menjadi triliunan sel dan bisa berdiferensiasi, berubah bentuk sel itu menjadi 200 jenis sel, menjadi organ tubuh kita yang lengkap seperti ini. Itulah stem cell yang sebenarnya. Itulah stem cell sejati. Ya. Nah terus kemudian sekarang apa dari stem cell yang dibuat dari pabrik manusia itu apa? Apakah stem cell seperti rahim ibu? Sebenarnya nggak seperti itu. Apa? Kita lihat. Kita lihat di sini. Stem cell kita bagi. Kalau stem cell dari embrio rahim ibu tadi, sifat kekuatannya adalah totipotent. Ya, totipotent. Dan dia bisa berdiferensiasi menjadi 200 jenis sel, membentuk sel-sel khusus. Bisa sel jantung, sel hati, yang disebut kekuatannya sudah unipotent. Ya, ini sel daripada embrio nih. Lalu kemudian kekurangannya atau kelebihan daripada masing-masing ini, totipotent ini punya kemampuan yang luar biasa untuk berdiferensiasi menjadi 200 jenis sel. Tetapi kerugiannya adalah keganasan. Jadi hati-hati Bapak Ibu, kalau ditawarkan stem cell terutama di negara-negara yang aborsinya diperbolehkan, itu menggunakan embryonic stem cell atau yang disebut totipotent atau pluripotent stem cell. Tapi kalau diberikannya yang unipotent, resikonya adalah immune rejection atau terjadinya reaksi penolakan. Nah, stem cell yang terbaik adalah multipotent. Nah, multipotent ini berasal dari umbilical cord, tali pusat, bisa dari sumsum tulang, bisa dari lemak. Ya, itu multipotent. Itu yang terbaik karena resiko keganasannya hampir tidak ada dan resiko penolakannya juga hampir tidak ada. Itu yang menjadi poin penting di sini.
Nah sekarang kenapa menggunakan stem cell daripada Regenik? Pertama, tentunya keamanannya dan sudah diuji klinikalnya, baik juga di hewan. Jadi sebelum dilakukan di manusia, sudah dilakukan animal research-nya dari tikus. Dilakukan dosisnya 10 kali lipat dosis pada manusia. Dan semua tikusnya sehat semuanya. Jadi terjadi regeneratif medicine pada tikus. Lalu kemudian optimal regeneration-nya. Kenapa? Karena menggunakan umbilical cord, tali pusat dari stem cell yang paling muda, sehingga dia bisa berdiferensiasi ataupun memiliki efek yang sangat baik. Karena mendekati dari embryonic stem cell, tapi ini bukan embryonic stem cell, ini adalah multipotent. Ya. Lalu yang berikutnya adalah donor yang sangat strict, karena dari satu donor ini dilakukan screening yang sangat-sangat ketat. Dan yang terakhir adalah stem cell ini tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya, seperti antibiotik, anti jamur, dan sebagainya. Jadi pure stem cell. Ya. Lalu apa itu sekretom? Tadi sudah disampaikan videonya. Sekretom itu adalah faktor-faktor yang dihasilkan oleh stem cell. Cara bekerjanya stem cell di dalam tubuh kita adalah mengeluarkan sekretom ini. Itu poinnya. Nah sekarang kita lihat. Sekretom ini kenapa menggunakan sekretom daripada Regenik? Tentunya dari single donor karena sumbernya dari umbilical cord. Lalu kemudian xeno-free, tidak mengandung material-material daripada hewan. Lalu kemudian purity-nya 100% adalah stem cell sekretom dari umbilical cord, ya. Dan tentunya kita melakukan sekaligus pharmacovigilance. Jadi setiap efek samping yang terjadi harus dicatat. Dan puji Tuhan sampai sekarang tidak ada efek samping. Dengan pemakaian udah 10.000 file sebulan. Jadi udah kurang lebih kalau 10.000 file mungkin ada sekitar 8.000 orang yang sudah pakai di Indonesia untuk sekretom. Nah, sekarang cerita tentang tadi stem cell yang dari ciptaan Tuhan dari rahim ibu. Nah sekarang stem cell yang ada di dalam tubuh kita atau di dalam produksi kita ada di mana? Sebenarnya stem cell itu sudah ada di dalam tubuh kita sejak kita lahir, yang mengendon di seluruh pembuluh-pembuluh darah kita yang disebut dengan sel perivaskuler. Vaskuler itu pembuluh darah, perinya di sekitar pembuluh darah. Itu banyak sekali stem cell di situ. Ya. Jadi makanya kalau stem cell diambil dari umbilical cord, dari lemak kita, dari sumsum tulang kita, yang diambil adalah perivaskuler ini. Sel-sel ini. Nah, sel-sel inilah yang bisa berdiferensiasi atau berubah menjadi stem cell. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Sayangnya, sel-sel perivaskuler ini mengalami aging, penuaan. Ya. Penuaan itu bisa disebabkan karena faktor usia, faktor dari polusi udara, faktor dari makanan, terjadi oksidatif stres oksidatif. Ya. Dan juga faktor-faktor lainnya memang karena faktor agingnya tadi. Termasuk juga penuaan, dan dengan bertambahnya waktu, sel-sel yang ada di seluruh pembuluh-pembuluh darah kita tadi yang disebut stem cell akan menurun fungsinya, jumlahnya dan fungsinya, sehingga terjadilah penyakit degeneratif. Makanya kenapa penyakit degeneratif muncul pada usia 60 tahun, karena faktor penuaan. Namun kenapa sekarang ini penyakit degeneratif pada usia 30 tahun muncul, pada usia 20 tahun gagal ginjal? Kenapa? Karena adanya faktor polusi makanan, ya, dan lifestyle. Nah kita lihat sekarang ini. Jadi kalau kita makanan, polusi, gaya hidup sedentary, ya, apalagi stres itu 80% menghabiskan sel stem cell kita. Hati-hati dengan pikiran kita. Makanya kita berusaha mesti pikiran positif. Sekali pikiran kita negatif, stem cell kita habis cepat sekali. Makanya kalau bisa menghindarinya, bagaimana cara menghindarinya? Tinggalkan semua WhatsApp grup kita. Ya kan, WhatsApp grup itu yang membuat pikiran kita jadi stres kan, takut, paranoid. Wah ini sekarang pneumonia, influenza, meningkat semuanya, bahaya sekali, stres. Ya kan, jadi tinggalkan WhatsApp grup. Ya. Nah kemudian setelah terjadinya penyakit-penyakit ataupun polusi dan sebagainya lifestyle kita, sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, tadi sel perivaskuler ataupun sel-sel somatik kita semua makin menua. Ketika makin menua, sel-sel ini membuat seperti hoax. Jadi hoax ini, sel-sel tua ini mengeluarkan signal-signal penuaan. Nah ketika menggunakan signal-signal penuaan, sel-sel lain yang sehat ikut juga jadi tua. Nah ini saat-saat ini racun yang dikeluarkan oleh sel-sel tua ini berbahaya. Nah oleh karena itu stem cell yang ada di perivaskuler kita bekerja sangat keras untuk mengatasi karena faktor daripada racun sel ini. Nah kalau sel-sel tua ini makin banyak, racunnya makin banyak, tentunya sel perivaskuler kita akan habis, kan seperti itu. Nah jadi makanya stem cell loss, ya.
Nah, sekarang kita lihat dengan adanya faktor penuaan tadi atau oxidative stress, kita lihat di sini. Nah, kita sehat masih sehat, lalu kemudian dengan anti-aging lifestyle ya, makan yang baik, intermittent fasting, lalu tidur yang cukup, stres yang di-manage dengan baik, tentunya kita mengalami penuaan, tapi yang disebut natural aging, penuaan yang normal. Mungkin kalau kita lakukan dengan baik, dengan polusi udara yang baik dan sebagainya, mungkin usia kita seperti zaman nabi-nabi dulu, yang usianya kita 300 tahun, 400 tahun, atau 200 tahun, ya. Tapi masalahnya, kita ini anti-aging lifestyle-nya udah hilang, ya, dengan polusi udara, makan yang tidak sehat, stres yang tinggi, muncullah accelerated aging, penuaan yang dipercepat. Nah, penuaan yang dipercepat ini yang menyebabkan seperti video ini, penyakit degeneratif. Ya, sebagai seorang ibu usia 78 tahun dengan usia dan juga ditambah dengan stres dan sebagainya terjadi penuaan yang dipercepat. Oke, kita lihat berikutnya bagaimana kita bisa mendelay, memperlambat, menstop atau bisa mereverse. Tadi yang ibu tadi yang jalannya udah gitu 2 tahun 3 tahun, bagaimana bisa di reverse kembali normal. Nah, menjadi poin ini adalah tujuan daripada regenerative medicine, ya. Bagaimana caranya supaya pola hidup ataupun quality of life yang jelek, kita bisa reverse kembali menjadi quality of life yang baik. Ini poin daripada regenerative medicine. Nah, tentunya akan bisa diatasi dengan tadi, sel terapi tadi. Ya. Nah, kita lihat. Sekarang roadmap of aging. Sehat, sakit, ICU, modar, kan begitu ya ceritanya kan. Nah, sekarang bagaimana regenerative medicine point of view-nya dari sini? Di dalam kondisi sehat, ada beberapa ilmu pengobatan. Pertama, wellness, anti-aging medicine, preventive medicine, dan juga tentunya kalau udah sakit dan ICU pasti ada therapeutic medicine. Point of view daripada semua terapi ini menjadi standar keseluruhan untuk regenerative medicine-nya. Jadi tidak meninggalkan obat-obat small molecule-nya, tentu harus dipakai juga ya. Nah, kita lihat di sini. Untuk wellness, pada saat kita sel-sel normal tadi menjadi tua karena faktor usia, faktor polusi udara dan sebagainya, sel-sel tua ini berbahaya sekali. Dia akan mengeluarkan yang disebut secretion of molecular that trigger inflammation yang disebut SASP ataupun sekretom yang menghasilkan penuaan. Jadi sel-sel tua juga menghasilkan sekretom. Ya. Nah, dalam keadaan sehat, tubuh kita punya defense yang luar biasa. Apa defense-nya untuk mengatasi ini supaya kita tetap sehat? Kenapa anak-anak kita usia di bawah 15 tahun, 20 tahun masih sehat? Karena defense mekanisme yang ini yang kita lihat, autofagi. Jadi autofagi ini adalah proses di mana sel-sel tua yang ada di dalam tubuh kita dimakan, dimatikan. Ini kalau autofaginya berjalan dengan hebat, kita sehat. Masalahnya kalau autofaginya tidak berjalan dengan sesuai, akan terjadi apa? Ya ini, penyakit degeneratif. Kenapa? Karena sel-sel tua akan naik terus. Racunnya akan keluar terus, akhirnya terjadilah inflamasi, proses penuaan terjadi. Jadi pertama adalah bagaimana mengatasi sel-sel tua ini supaya tidak banyak, autofaginya ini bisa berjalan dengan baik. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat intermittent fasting. Intermittent fasting paling maksimum, yang paling the best adalah 14 jam, bukan 12 jam, bukan 8 jam. Kemarin saya tanya sama kakak ipar saya, intermittent fasting enggak? Iya, 8 jam. Itu mah bukan intermittent fasting, itu mah tidur. Tidur masih puasa kan ya. 14 jam. Jadi 14 jam ya, start jam 7 malam, makan lagi jam 9, jam 10 pagi. Udah cukup. Yang lainnya sisanya makan bebas. Nah, makan bebasnya tentunya bukan makan santan-santanan ya, atau makanan daging yang bakar-bakaran. Oleh karena itu perlu apa makanan yang terbaik? Nutrigenmi. Ya, jadi kita mesti mereksa apa gen-gen kita sesuai dengan makanan kita. Jadi makanan apa yang kita cocok? Saya udah banyak sekali melakukan pemeriksaan nutrigenmi para direksi-direksi ataupun owner-owner. Itu saya lihat banyak sekali mereka nggak sadar. Seperti contohnya, gen mereka adalah lactose intolerance. Mereka bilang, saya nggak pernah rasa diare sih kalau minum susu, tapi kalau beberapa kali saya bloating, kembung, nggak enak perutnya. Nah, itu lactose intolerance. Ada juga anak-anak yang menarik juga nih. Saya punya autoimun, tapi saya bingung kenapa ya, ternyata hanya menghindari lactose intolerance, laktosa, itu autoimunnya kembali bersehat. Nah, ini intermittent nutrigenmi ini penting sekali ya. Nanti Bapak Ibu mungkin kalau mau ingin tahu lebih dalam bisa kontak.
Nah, lalu kemudian ternyata ini sedikit agak dunia kedokterannya ya. Otofagi ini sangat penting dengan puasa, ya, exercise dan diet. Ya, contoh di sini, istirahat yang cukup, menghindari polusi, merokok hindari, antioksidan dan sebagainya. Ada food supplement juga, metformin juga membantu untuk otofagi. Ya, minum metformin itu bukan hanya untuk diabetes, ya, tapi juga meningkatkan otofagi kita. Metformin. Ya, ada lagi misalnya resveratrol. Ya, saya minum semuanya, resveratrol saya minum, metformin saya minum, antioksidan saya minum. Jadi bukan hanya cukup stem cell sama sekretom, tapi juga perlu adanya farmasutikalnya, nutraceutical yang bisa kita minum. Dulu saya juga nggak pernah minum obat-obat seperti ini atau nutraceutical. Kenapa? Saya pikir dari makanannya cukup, dengan lifestyle cukup. Ternyata makanan kita semua tidak bisa menjamin lagi untuk bisa mensupport kondisi otofagi ini. Ya. Nah, sekarang yang kedua, anti-aging medicine. Anti-aging medicine ini berkaitan dengan toksin. Tadi kita lihat ya, toksin yang masuk atau racun yang masuk dalam tubuh kita bisa melalui pernafasan, polusi udara. Jadi saya lihat kalau di jalan pagi di dekat rumah ya, orang jalan, wah hebat banget jalan. Tapi kok kondisi polusi udaranya tinggi banget. Jadi dia jalan sehat sih, tapi menghirup racunnya banyak banget ya, polusi udaranya ya. Lalu juga dari pencernaan makanan, dari kulit. Ya, dari kulit kita mandi, skincare kita juga mesti hati-hati ya. Nah, itu semua kerjanya untuk dibersihkan adalah melalui hati kita, liver. Nah, liver ini akan membuang racun-racun itu melalui kulit, melalui air seni, melalui kotoran, dan melalui pernafasan juga, liver. Ya. Tetapi masalahnya kalau livernya ini bermasalah sudah, karena kelebihan racun yang masuk, ekses dari toksin, nah toksinnya itu nyangkut di mana? Kalau masuk dalam tubuh kita yang tidak bisa dibuang, ke toksin yang larut dalam lemak, seperti masuk di dalam perlemakan kita nih, visceral fat, ataupun di sel-sel liver, atau di sumsum tulang kita, atau toksin yang larut di dalam cairan, seperti masuk ke joint, sendi-sendi kita. Ya, makanya kalau kita bilang, bangun pagi udah pegel-pegel gitu ya, tangan kok bunyi kletuk-kletuk gitu ya semuanya, itu kemungkinan bisa aja water soluble toksinnya meningkat, karena toksinnya sudah nggak bisa efek. Nah, toksin dari mana ya? Yang itu kan yang jelas ya. Tapi toksin yang paling berbahaya adalah dari toksin sel tua tadi, yang tadi otofagi tidak berjalan. Nah, toksin ini yang berbahaya sekali, ya, yang membuat inflamasi. Ya, oke. Nah, bagaimana cara menghilangkan toksin ini jadinya? Ya, kalau kita lihat tadi dalam ilmu anti-aging medicine menghilangkan toksin, kita lihat pertama pasti lifestyle yang perlu kita pentingkan. Ya, tadi intermittent fasting, makan yang sehat, exercise. Ada 3 sebenarnya, exercise, diet dengan nutrigenminya juga ya. Plus yang ketiga adalah dengan pikiran yang sehat. Selalu berpikir positif. Stress management. Jadi bukan stres itu bagus, tapi jangan merespon stres itu dengan negatif. Karena ketika stres itu kita respon dengan negatif, sistem autofagi kita nggak jalan. Ya, makanya kalau dibilang hati yang gembira adalah obat. Obat bagi orang yang suka cita, ya kan? Itu ada maknanya. Kenapa? Hati yang gembira itu membuat sistem imun kita, autofagi kita berjalan dengan hebatnya, luar biasa. Dan itu 80% kesembuhan terjadi di situ. Oke, dan yang ketiga adalah setelah senolitik ya kita naikkan, lalu ketiga adalah ini, rejuvenation daripada stem cell yang di dalam endogen kita, yang tadi di seluruh perivaskuler tadi. Nah, dengan cara apa? Dengan sekretom salah satunya. Makanya tadi beberapa testimoni dari Bapak Ibu semua yang mengalami rasa nggak enak, sebenarnya kita merejuvenate perivaskular sel kita yang ada di dalam tubuh kita, stem cell endogenusnya. Tambah lagi, kalau hanya 3 ini yang diperbaiki, nggak akan maksimal kalau tidak diikuti dengan lifestyle modification dan senolitiknya. Jadi 3-3 harus serempak, dan ini bisa menekan racun yang terlalu berlebihan di dalam tubuh kita. Nah, yang terakhir adalah stem cell exhaustion. Nah, ini berat sekali. Kalau stem cell exhaustion adalah sel-sel perivaskuler kita sudah makin susah untuk mengatasi itu. Jadi kalau kita lakukan dengan sekretom saja, dia sudah tidak bisa lagi, karena sel-sel perivaskulernya sudah terlalu rusak, sudah terlalu banyak racun yang keluar, sehingga stem cell menjadi kualitasnya turun dan jumlahnya juga turun. Bagaimana? Disebut stem cell exhaustion. Ya, ini penting banget stem cell exhaustion. Nah, sehingga kalau stem cell exhaustion terjadi, sel-sel perivaskuler kita udah nggak berhasil lagi mengatasi itu, sehingga semua sel-sel di dalam tubuh kita akan melalui penuaan, inflamasi makin meningkat, dan sehingga terjadi lingkaran setan. Itu akan sulit sekali. Itu titiknya biasanya sudah muncul penyakit,
sakit diabetesnya sudah 400 gulanya, udah HbA1-nya udah 18, udah 19, udah deket-deket ke ICU lah itu modelnya. Ya mesti hati-hati kalau udah level ke situ. Nah, bagaimana caranya? Kalau tadi kita bisa meningkatkan endogenous adult stem cell kita dengan sekretom, ya supaya stem cell di dalam tubuh kita yang tadi di perivaskular akan meningkat. Tapi bagaimana caranya kalau sudah masuk ke level yang sudah rusak stem cell yang di dalamnya? Kalau stem cell di dalamnya sudah rusak, gimana lagi dengan sekretom? Sehingga dibutuhkan stem cell dari luar. Nah, stem cell yang dari luar bisa dari autologous stem cell. Tetapi sayangnya autologous stem cell, kalau stem cell kita sudah rusak semua, diambil dalam tubuh kita sendiri, stem cellnya sudah tua, kualitas stem cell sudah jelek, jadi tidak bisa maksimal kalau di dalam tubuh kita. Makanya diambil dari lemak kita, usia 60 tahun, kenapa? Udah diabetes, diambil dari lemak kita, dari sumsum tulang kita, jelek. Kenapa? Saya juga pernah mengalami, saya sudah penelitian di Stem Cell and Cancer Institute, diambil usia 70 tahun atau usia 30 tahun dengan diabetes yang tidak terkontrol, anak 30 tahun. Diambil stem cellnya di sumsum tulang, kita kembang biakan stem cellnya jelek sekali. Pertumbuhan stem cellnya jelek sekali. Kualitas stem cellnya jelek sekali. Karena apa? Diabetesnya. Jadi bisa dibayangkan kalau diambil dari autologus, dari diri kita sendiri, dipakai untuk diri kita sendiri, tidak optimal. Sehingga kita akan menggunakan stem cell yang paling muda, yaitu dari donor. Dari mana? Allogeneic stem cell. Itu adalah young stem cell. Stem cell yang paling muda. Nah, dengan demikian kita lihat secara keseluruhan bagaimana kita merepair, merestore, dan merenew menjadi suatu empowering di dalam kita punya tubuh sendiri. Ya, pertama stem cell ataupun sel somatik kita karena oxidative stress, lifestyle yang kurang baik dan sebagainya menjadi penuaan, sel juga menua, terjadi penyakit regeneratif karena inflamasi yang kronis. Kemudian bagaimana caranya kembali normal? Nah, itulah tentunya dengan menggunakan stem cell muda tadi. Jadi kalau kita pada tahap yang pertama, ya, lakukan anti-aging lifestyle, penting. Jadi bukan kita fokusnya stem cell, tapi tolong Bapak Ibu lakukan anti-aging lifestyle. Apa? Tidur yang cukup, exercise yang baik, ya 30 menit lah exercise yang paling maksimum gitu ya setiap hari. Lalu makan yang baik dengan diet dan nutrigenminya, ya periksa nutrigenmi, gen kita mesti diperiksa, makanan kita cocok nanti. Lalu kemudian yang kedua, kalau ketika selnya sudah tua, kembali lagi kita menggunakan apa? Fitofarmaka ataupun nutraceutical dan juga regenic secretom. Nah, lalu tapi kalau sudah makin rusak semua, ya terakhir adalah stem cell. Ya, stem cell yang terbaik adalah dari satu donor yang dimiliki oleh Regenic. Jadi sehingga ilmu wellness, ilmu anti-aging dan ilmu preventif akan berjalan dengan baik. Semoga terjadi regeneratif ataupun terjadi reverse. Nah, kita lihat contoh, ini sekarang kasus-kasusnya nih, supaya agak sedikit penutupnya, nggak teori saja. Ini satu kondisi yang disebut frailty syndrome. Mungkin Bapak Ibu tahu frailty syndrome. Ini adalah suatu sindroma yang terjadi pada orang tua. Pada orang tua juga nggak sampai orang tua 70-80 tahun. Pada prinsipnya, frailty syndrome itu gampang dilihat adalah salah satunya adalah weakness ataupun low physical activity atau slowness. Jalannya pelan-pelan. Jadi kalau Bapak Ibu melihat orang tua kita gitu, misalnya kita usia 70 atau 60 tahun, jalannya pelan-pelan satu stepnya, bukan karena takut jatuh, tapi memang mungkin gangguan keseimbangannya atau gangguan otot-ototnya, sehingga jalannya pelan-pelan, yang disebut frailty syndrome. Nah, ini adalah orang, ya ibu ini usia 90 tahun, dengan kondisi yang tidak bisa duduk, tidak bisa bangun karena lemah. Setelah disekretom, dalam 5 kali sekretom setiap hari 2 vial, dia bisa jalan, dan terakhir, dia udah 1 bulan jalan cepat sekali kan, lihat kan, jalannya pertama jalannya pelan-pelan kan, step-stepnya, step langkahnya, tapi sekarang udah lebih cepat dan sekarang ini udah lebih, katanya saya dengar udah lebih kurus badannya dan lebih cepat lagi. Mungkin ini udah 4 tahun yang lalu, sekarang mungkin udah 94 usianya. Ini si orangnya sangat senang sekali, dia waktu itu pakai tongkat, yang nggak senang pasti caregivernya, karena caregiver udah nggak perlu lagi, gitu ya. Jadi udah nggak usah perlu caregiver, nggak usah bawa tongkat lagi gitu ya. Yang berikutnya adalah, nah tadi, yang pasien dengan dystonia cervical ini, lalu diberi 2 tahun tidak bisa dilakukan apa-apa, setelah di stem cell, dia langsung bisa jalan, dalam 3 minggu. 2 tahun, dia tidak bisa apa-apa, dengan kondisi itu dia stres sekali, dalam 3 minggu, dia jalan. Dan ini ibu saya sendiri, jadi saya udah bisa memahami sendiri gimana rasanya stem cell buat ibu saya, gitu ya. Lalu berikutnya adalah pasien Parkinson, reverse. Ini pasien Parkinson udah 8 tahun, terjadi, udah obat-obat Parkinson semua diminum, kondisinya begini, 8 tahun, bagaikan orang yang dipenjara oleh tubuhnya sendiri.
Lalu setelah di stem cell dalam 1 bulan, ini lompat. Nah, coba ya satu-satu. Ini videonya. Nah, setelah di stem cell dia bisa jalan. Mungkin video yang ini bisa diminta. Ya tadi seperti itu. Ini Parkinson. Ya, ini juga Parkinson. Ini Parkinson grade 4. Grade 4 adalah Parkinson yang sudah bisa bangun lagi. Dan habis ini grade 4 ya grade 5 ya modar, udah nggak ada lagi ceritanya. Nah, ini dia tidak bisa bangun sama sekali. Ya, setelah di stem cell dia bisa jalan. Nah, ini udah suatu hal yang kadang-kadang saya juga melihatnya sebagai miracle. Makanya kadang-kadang saya bilang kalau banyak dokter spesialis nanya, stem cell mana buktinya, evidence based mana? Saya selalu bilang, saya menggunakan stem cell dengan miracle based medicine, bukan evidence based medicine. Karena semua ilmu selalu dari miracle based medicine baru evidence based-nya muncul. Nah, ini orang Parkinson yang sudah tidak bisa jalan, dia bisa jalan lagi. Lalu berikutnya adalah ini dengan osteoartritis. Ini pasien dengan grade 4, osteoartritis yang dokter spesialisnya bilang untuk dilakukan TKR. Tapi dilakukan sekretom aja injeksi, dia bisa nurun dari grade 4 menjadi grade 2, grade 3. Dan dia bisa jalan lagi. Dia senang banget pasiennya. Ya, ini tentunya akan dilakukan oleh dokter-dokter spesialis ya, sebetulnya spesialis ortopedi atau SPKFR ya. Nah, ini pasien autoimun. Ini dia bisa tidur aja, ini disebut poliomyositis. Poliomyositis ini semua ototnya sakit sekali dan tidak bisa bangun, dia hanya tidur aja. Obat-obat autoimun semua tidak bisa lagi mengadap. Setelah dikasih sekretom, ini sekretom aja. Seminggu sekali, 6 kali udah bisa begini. Dan nanti tinggal rutin dia setiap bulan sekali suntiknya. Ya, miracle based medicine. Dan ini nggak hanya satu pasien ya, ada banyak pasien. Dan ini dari dokter di di Solo, banyak sekarang pasiennya bisa dari Singapura, dari Dubai, dari Inggris datang semua ke Solo. Jadi sebenarnya Indonesia sudah ada medical tourism sebenarnya, tapi masih belum di blow up aja. Karena di sana negara-negara lain tidak bisa pakai sekretom gitu ya. Nah, ini pasien dengan Henox-Collin purpura, ini autoimun, perdarahan di bawah kulit yang sangat banyak sekali. Dikasih injeksi sekretom bersih dan dia happy banget. Kemana-mana dia tidak bisa. Obat-obat autoimun juga susah. Nah, ini yang penting juga, hair loss treatment. Nah, ini awalnya begini kan, jadi bagus dalam 3 bulan. Ini pasti dijamin ya, bagi hair loss treatment saya bilang 100% saya jamin pasti tumbuh rambut. Kalau gagal saya kasih wig aja, pasti jaminannya wig pasti. Ini bisa di video kayaknya. Video ini ya, mungkin yang ini, yang lagi suntik. Ini ada videonya, cara suntiknya begini, nggak sakit ya suntiknya ya. Suntiknya kayak nuntik nanam bibit gitu ya, dengan jarak 1 cm 1 meter. Ini yang disuntik adalah dokter spesialis kulit loh. Yang disuntik kepalanya dokter spesialis kulit, yang nyuntik spesialis penyakit dalam. Jadi tolong ya, spesialis kulit butuh spesialis penyakit dalam juga ya untuk menyuntik ini ya. Oke. Nah, ini menarik. Chronic Kidney Disease, CKD. Chronic Kidney Disease itu suatu penyakit yang sangat sulit untuk bisa ditahan progresnya. Sangat sulit. Saya juga, ini banyak pasien yang saya terima, kadang-kadang datangnya cuman udah grade-nya udah grade 5. Dengan CFR-nya 12%, 11%, 5%, takut cuci darah, bisa nggak stem cell, sekretom. Saya bilang, aduh kenapa udah level 10%. Kenapa? Karena gini, sistemnya kan kita membayangkan adalah perivaskuler tadi ya, saya perivaskular stem cell kita itu udah 5% yang ada untuk mensupport ginjal. Kan gimana caranya untuk bisa memperbaiki lagi untuk ginjal jadi normal? Sulit. Nah, ini pasien ini menarik, dia datang dengan kondisi uriumnya 56, kreatinnya 1,4, IGFR-nya fungsi ginjalnya 54%. Lalu ini tahun 12 Agustus 2024. Saya bilang, udah oke, suntik sekretom, periksa genmi, nutrigenmi, makanan dikontrol benar, dikasih protein-protein yang non hewani. Jadi bukan hewani, karena protein hewani hati-hati. Itu mengandung nitrogliserin dan berbahaya buat ginjal. Buat pasien gagal ginjal ya. Kalau kita ya kadang-kadang kita bilang makan makanan yang all you can eat, rebusan daging banyak. Hati-hati, itu protein hewani, semua nitrogliserin dan ginjal kita mesti kuat tuh. Ya, kalau anak-anak muda sih nggak apa-apa, jangan ngikuti kita, jangan ngikutin anak kita yang usianya masih 15 tahun, 20 tahun, dia mereka kuat ginjalnya. Lah ginjalnya kita masih udah mulai terbatas ya. Nah, setelah di sekretom aja nih, belum stem cell ya, tentu 14 Januari, jadi sekitar 4 bulan dicek lagi, uriumnya turun dari 56 ke 39, kreatininnya turun dari 1,4 menjadi 1,17, dan yang menarik, fungsi ginjalnya naik dari 54 ke 67. Wah, senang banget ya, naik. Ya, reverse ya, asam uratnya juga terkontrol. Jadi tapi saya bilang sama dia,
sama Bapak ini, Pak, kalau Bapak mau mengikuti petunjuk sekretom, Bapak mesti ikutin benar-benar lifestyle-nya ya. Yang saya perintahkan mesti ikutin benar-benar. Ya pasti dia ikutin lah, karena kondisi udah begini. Kalau orang wellness yang susah ngikutin. Karena saya sehat, saya suruh gini, oh saya masih sehat gitu kan. Tapi kalau udah kena begini, apapun diikuti benar-benar ya. Nah ini menarik yang terakhir, nefropati diabeticum. Ini kebetulan orang tua dari staf saya. Ya, dengan kondisi datang kreatinin 5,12, fungsi ginjalnya 12%. Ya. HbA1c-nya, ini diabetes kan, 6, HbA1c yang AFCC-nya 42. Ya, dia bilang, bisa nggak naikin fungsi ginjalnya dari 12%? Sulit banget. Ya, tapi kita coba. Akhirnya kita suntik sekretom IV, merawat pembuluh darah. Saya bilang langsung kontak mitra keluarga, ini tolong deh, infus pertama kali, kedua kali, setelah itu baru boleh di rumah lah, kalau udah aman, ya, home care. Nah setelah itu baru dua kali, berarti setiap 2 minggu ya. Dicek lagi, kreatininnya turun dari 5,12 jadi 4,9. Yang menarik dari ini adalah HbA1c-nya dari 6 menjadi 5,4, normal. HbA1c-nya dari 42 menjadi 36, sangat normal, itu normal sekali. Saya bilang, oh ini petunjuk yang bagus, artinya apa? Untuk memperbaiki ginjalnya, diabetesnya mesti diatasi dulu. Gulanya normal sekarang. Nah sekarang ginjalnya bagaimana? 12 masih 12 kan? Terakhir saya tanya sama anaknya, karena ini staf saya bilang, si papa gimana? Kondisi yang terakhir, fungsi ginjalnya naik 12, 13, naik 1%, lumayan. Tapi ini masih bilang rutin. Dia bilang, boleh nggak ya kalau di infusnya jangan 2 minggu sekali, jadi 1 minggu sekali. Oke, 1 minggu sekali naikin lagi. Karena ini saya mau trial pertama kali untuk 2 minggu sekali dulu. Kalau efeknya ada, baru dinaikin dosisnya. Ya semoga bisa recovery. Kalau ini recovery, kembali lagi nih miracle lah. Yang seperti dialami oleh Bapak Rahadi dan Bapak Rusli. Ini saya sangat senang kali kalau misalnya membantu orang bisa di reverse. Ya. Nah ini yang menarik lagi, ini kasus dari salah satu owner Kalbe memberi info temennya, dengan osteonecrosis pain. Osteonecrosis pain dia punya, saya tanya, Pak sakitnya derajat berapa? Level 8-9. Kalau ditanya dari 0 sampai 10, ini level 8-9. NSAID setiap hari pasti minum. Kalau nggak minum sakit, seperti para Hadi ya. Tapi sakitnya luar biasa. Kenapa? Osteonecrosis pain ini seperti ini. Nah ini tulangnya nih. Orang normal tulangnya itu dikasih pembuluh darah supaya makanan sehat. Tapi kalau nekrosis, dia tuh pembuluh darahnya berhenti, di stop. Jadi tulangnya jadi rusak, menghitam. Itu sakitnya luar biasa. Ini masih ada satu dokter ya di mitra keluarga yang mengalami osteonecrosis dan di treatment juga pakai sekretom. Datang seperti ini, sakit sekali. Lalu saya bilang, udah suntik sekretom setiap hari ya. Dalam hari kedua setelah suntik sekretom, dia bilang NSAID dia lepas semua, dia bilang enak sekarang. Nggak pakai NSAID, saya main golf, semua aktivitas normal. Tapi sekretom masih terus suntik ya. Dan yang penting aman sekretom itu dibandingkan dengan NSAID. NSAID berbahaya sekali ya. Sangat-sangat berbahaya. Itu perdarahan bermata 2 dan bisa merusak lambung ya. Nah ini gambaran ronsennya. Kita lihat ya, hitam. Hitamnya udah besar nih 20%. Ini sangat nanti lama-lama lagi udah rusak semua, udah sakit ya. Lalu suntik sekretom, kemudian habis itu dalam 2 hari saya tanya levelnya no pain. Nah kembali saya bilang senang sekali, saya puji Tuhan lah, saya senang lihat orang jadi sehat kembali ya. Ya satu-satunya ini, karena NSAID dia bilang kalau minum sembuh tapi cuma 3-4 jam sakit lagi. Mesti minum lagi, ya karena ya tulangnya mati. Ya. Nah ini semua daripada produk-produk stem cell dan sekretom daripada Regenik, ini kita akan kasih sertifikatnya buat Bapak Ibu. Jadi bukan hanya rumah sakit, tapi ada Certificate of Analysis, suatu COA gitu ya, untuk dipegang sama Bapak Ibu untuk setelah diterapi stem cell. Oke, ini healthcare collaborator kita, ada mitra keluarga, ini sudah rumah sakit besar lah ya, Mandaya, Medistra, Siloam, National Hospital, bahkan klinik juga, RH Klinik. Itu kalau bagi rambut boleh tuh Bapak Ibu-ibu yang mau rambutnya atau wajahnya kinclong-kinclong bisa ke RH. Saya rasa ini saat saya terakhir sebagai penutup, ya kita lihat bahwa the future of cell therapy ini menjadi suatu hal yang sangat cerah di Indonesia. Kenapa? Indonesia itu 280 juta penduduknya. Saya selalu bilang, 280 juta, 5% lah penduduk Indonesia itu yang the rich bener gitu ya. Katakan 5% itu 2% yang pasti afford untuk beli stem cell gitu ya. 2% dari 280 juta itu 15 juta ya. 15 juta itu sama dengan satu penduduk Singapura itu. Yaitu kekuatan. Makanya Indonesia itu menjadi sasaran stem cell dunia untuk masuk.
dari Jerman, Singapura dan sebagainya. Lalu kita orang Indonesia kenapa mesti pakai produk dari luar negeri kalau Kalbe sudah ada, ya kan? Lalu berikutnya adalah kita lihat kombinasi daripada teknologi yang terbarukan, regulasi yang sangat mensupport dan sebagainya. Ini membuat stem cell ini menjadi berkembang sangat cepat sekali. Dan kita hadir hanya untuk memperbaiki kesehatan kita menjadi kehidupan yang lebih baik dari Regenik. Oke, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, semoga bermanfaat pada malam hari ini.